Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobahul khair. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar fikih mengenai sholat jamak dan qashar. Sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim selama mereka masih hidup dan sempurna akalnya. Kewajiban sholat itu adalah wujud kasih sayang yang diberikan Allah agar setiap muslim senantiasa ingat akan penciptanya sebagai khalifah di bumi. Allah tidak memberatkan hambanya dengan kewajiban sholat. Bagi orang yang sedang perjalanan, ia diberikan keringanan atau rukhsah oleh Allah dalam mengerjakan sholat dengan cara sholat jamak atau sholat qashar. Hal itu bertujuan agar para hamba tidak merasa terbebani dan merasa berat dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sama-sama simak videonya baik-baik. Apa itu hukum sholat jamak dan sholat qashar? Hukum melakukan sholat jamak atau qashar adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu boleh. Boleh bagi siapa, Pak? Boleh bagi orang yang dalam perjalanan dan memenuhi syarat-syaratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu sholat asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Apabila matahari telah tergelincir, sudah masuk waktu sholat zuhur sebelum ia pergi, maka ia melakukan sholat zuhur, kemudian beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamak secara bahasa mempunyai arti yaitu mengumpulkan. Sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat zuhur dikerjakan dalam waktu sholat asar atau sebaliknya, dan mengerjakan waktu sholat maghrib dalam waktu sholat isya atau sebaliknya. Paham penjelasan sholat jamak? Jika sudah paham, kita lanjut ke sholat qashar. Sholat qashar secara bahasa artinya memperpendek atau meringkas. Sholat qashar adalah memperpendek atau meringkas bilangan rakaat sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar hanya dilakukan pada bilangan sholat fardu yang 4 rakaat saja.
Di antara sholat fardu yang bisa dikosor adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat zuhur yang biasanya dilakukan 4 rakaat, namun diringkas menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa dikosor atau diringkas. Syarat-syaratnya apa aja Pak? Sholat yang boleh dikosor. Yang pertama, sholat fardu yang dikerjakan harus berupa sholat 4 rakaat. Sholat apa aja yang 4 rakaat? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yang kedua, sholat yang dikosor bukan sholat qodho. Yang ketiga, niat mengkosor sholat pada waktu takbiratul ihram. Dan yang keempat, tidak boleh makmum pada orang yang tidak mengkosor sholatnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi keberkahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.